Selamat sore kawan-kawan, jumpa lagi di channel MPI. Dalam video kali ini saya akan bicara tentang interface atau antarmuka dalam membuat CNC DIY berbasis PC. Saya akan menggunakan software Match 3, di mana interface yang saya gunakan adalah Parallel Port DB25. Jadi nanti saya akan bicara tentang jalur sinyal dari komputer sebagai kontrol utama, kemudian ada breakout board, dan nanti sinyalnya akan diteruskan ke masing-masing driver dan motornya. Simak video ini sampai selesai. Baik, yang pertama adalah PC sebagai controller utama. Di sini kita bisa anggap sebuah PC sebagai otak komputasi dari kontrol gerak keseluruhan mesin. Nah, kita bisa menggunakan software Match 3 yang berjalan di atas operating system Windows. Gunakan Windows 7 32 bit, jangan gunakan 64 bit, dan jangan pernah gunakan USB to parallel converter karena nggak akan jalan. Nah, Match 3 menggunakan interface Parallel Port DB25. Nah, bagi kawan-kawan yang belum pernah melihat Parallel Port DB25 itu bentuknya yang seperti ini. Nah, di Parallel Port DB25 itu kecil-kecil dan samar itu ada tulisan 1 sampai dengan 25, itu menandakan alamat pin masing-masingnya di situ. Jadi fungsional dari masing-masing pin itu nantinya bisa kita setting di dalam software Match 3-nya. Jadi kita bisa sesuaikan, misalkan pin nomor 23 itu untuk aksis X, 34 untuk aksis Y, 567 atau 56 untuk aksis Z gitu. Jadi kita bisa atur di softwarenya. Parallel Port DB25 sendiri tidak hanya bisa dijadikan sebagai output, tapi juga bisa dijadikan sebagai input. Nah, kita bisa gunakan pin nomor 10, 11, 12, 13, dan 15 sebagai pin inputnya. Tidak angka 14, tidak di pin 14. Nah, jadi nanti sinyalnya dari komputer akan dikeluarkan di Parallel Port DB25 itu sebelum kita masukkan ke breakout board. Yang selanjutnya adalah breakout board. Nah, breakout board ini sebenarnya bukan komponen yang canggih. Ini hanya sekedar rangkaian elektronik penyangga yang menjembatani antara sinyal dari komputer ke driver, atau menjembatani sinyal dari sensor input berupa limit switch atau THC menuju ke komputernya. Nah, dari parallel port output komputer tadi kita masukkan ke parallel input dari si breakout boardnya seperti pada gambar berikut. Nah, nantinya dari si breakout board ini akan diteruskan ke masing-masing driver. Jadi kita bisa pakai motor stepper, maka akan masuk ke driver motor stepper. Kalau kita pakai motor servo, maka akan masuk ke driver motor servo. Nah, untuk bisa menggerakkan motor-motor ini sebenarnya bahasanya juga universal. Jadi dibutuhkan dua sinyal. Yang pertama adalah sinyal step, dan yang kedua adalah sinyal direction. Sinyal step ini menentukan posisi, seberapa banyak dia berputar dan kapan dia berhenti. Kemudian juga menentukan kecepatan, seberapa cepat dia berputar. Nah, kecepatannya itu bisa dianalogikan dengan frekuensi yang dimasukkan ke dalam sinyal step ini. Kemudian yang kedua adalah sinyal direction. Sinyal direction ini adalah sinyal yang menentukan arah, kapan dia harus putar ke kanan dan kapan dia harus putar ke kiri. Nah, dua sinyal step dan dir ini sebenarnya adalah sinyal digital, dan nantinya mungkin dalam video selanjutnya akan saya bahas juga tentang dua sinyal ini. Nah, masing-masing aksis memiliki sinyal step dan sinyal dir yang sendiri-sendiri. Jadi aksis X punya step dan dir sendiri, aksis Y punya step dan dir sendiri, dan aksis Y juga punya step dan dir sendiri. Nah, selain daripada output ini, si breakout board ini juga berfungsi untuk menjembatani sinyal input. Jadi input dari THC, input dari limit switch ini bisa kita masukkan ke breakout board sebelum nantinya bisa dibaca ke komputer. Nah, itu fungsi dari breakout board. Komponen selanjutnya adalah driver. Kita bisa pakai motor stepper atau motor servo. Jadi kalau kita pakai motor stepper, ya drivernya driver motor stepper seperti TB6600 atau DM542 atau Novosan 5005, atau kita bisa pakai motor servo, bisa pakai Panasonic, Mitsubishi, dan lain-lain. Sinyal yang dipakai sama. Pada umumnya kita pakai dua sinyal penggerak, yaitu sinyal step dan sinyal direction. Nah, untuk kalau teman-teman pengennya sederhana dan simpel, kita bisa pakai motor stepper. Kalau kalian pengennya canggih, putarannya cepat, ya kita bisa pakai motor servo. Dua-duanya memiliki kefungsian yang hampir sama.
Komponen berikutnya yang nggak kalah pentingnya adalah power supply. Jadi kita harus memilih power supply berdasarkan atau sesuai dengan ukuran motor yang kita pakai dan ukuran drivernya. Jadi kalau mungkin tipe-tipe tertentu, driver tertentu cuman butuh power supply 12 volt, atau kadang ada driver juga yang nggak jalan di 12 volt. Jadi pemilihan power supply itu bergantung dari jenis motor yang kita pakai, apakah besar kecilnya itu akan ngaruh, dan konsumsi ampere dari masing-masing motor harus dipastikan sesuai dengan apa yang bisa disuplai dari power supply-nya. Jadi jangan sampai kurang karena akan merusak sistem secara keseluruhan. Itu tadi komponen-komponen penting dari kalau kita membangun CNC DIY. Yang pertama adalah komputer sebagai kontrol utama, kemudian memberikan sinyal output ke breakout board. Breakout board meneruskan sinyal-sinyal output ke driver sebelum kemudian dijadikan putaran oleh driver motornya. Nah, selain itu juga ada sistem input dari sensor dan limit switch yang masuk ke breakout board kemudian dibaca oleh komputernya. Jadi secara garis besar interface dari sistem CNC itu adalah seperti itu. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang akan membangun CNC sendiri.